Selamat sore, sekarang sudah jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini bersama Aska Nur, namanya siapa sih? Aska Muhammad Irham. Aska Muhammad Irfam, salah satu murid yang paling unik nih. Murid kesayangan paling unik, paling cerewet. Sini saya mau ngobrol-ngobrol saja sih, ngobrol santai sebenarnya. Iya. Sekedar sharing. Ini jurusan Tata Boga. Kuliner ya sekarang ya? Iya, kuliner. Kuliner. Kelas 10. Kelas 10 kuliner, kelas 11 namanya masih Jasa Boga. Tata Boga. Oh, Tata Boga, kelas 12 Tata Boga. Jadi di SMKN 1 Kudus karena perubahan apa sih jenenge kurikulum ya, perubahan kurikulum 2019 sehingga namanya juga ikut berubah. Sayangnya yang 2019. Oh, sekarang 2018 berubah, 2019 juga berubah. Yang berubah cuman kelas 10 saja, kelas 10. Jadi kelas 10 namanya jadi aneh-aneh. Ada yang kuliner, ada yang BDP kan bisnis daring dan pemasaran. Waalaikumsalam, ya silakan. Oh ya, ngeditnya angel. Ulangi. Ora rasa diulangi, dilanjutkan saja nanti bisa dipotong kok. Saya pakai kain master. Oh iya. Dipotong-potong. Nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ada sedikit. Nah, ini gangguannya biasanya seperti itu. Nah, tonton deh. Saya itu kalau bikin video itu real apa adanya. Nah, ya silakan. Oke. Kah? Yap. Kenapa daftar di jurusan memasak yang cenderung memasak itu kan Kecewa. kecewa ya, harusnya kecewa ya. Apa karena pengaruh dari tubuhmu yang besar sehingga sering makan terus wah saya ini harus masuk ke jurusan masak nih gitu. Katanya banyak testernya gitu. Kenapa? Memang cita-citanya dari awal atau kecemplung? Oh, bukan. Jadi begini, Pak. Kan memang saya dari awal itu memang mengambil jurusan Tata Boga. Dari memang awal? Tertarik, iya dari awal. Pertama kali daftar juga kan ada berapa pilihan tuh? 5 pilihan kayaknya. 5 pilihan jurusan itu pilihan pertama. Kan sistemnya pilihan pertama kalau misalnya nggak kepilih, jatuh ke pilihan kedua. Nah, ya, itu saya pilihan pertama aja udah Tata Boga. Wow. Terus nilainya berapa? Alhamdulillah nilai saya enggak itu malu-maluin. Berapa nilainya berapa? SMP itu. Malu saya. Ya sebut saja. Kalau kamu tidak mau menyebutkan nanti saya sensor gitu. Enggak apa-apa, boleh. 32. Wih, tinggi dong. Iya. Tinggi termasuk 32. Kan masih kalah sama Jessica, Pak. Jessica berapa? 36. 36. Kan Jessica perempuan karena memang passionnya mungkin ya kalau saya pribadi memandang passion memasak itu untuk perempuan kan. Iya. Seorang laki-laki daftar di SMKN 1 Kudus jurusan memasak. Nilainya 32. Harusnya bisa di akuntansi ya. Oh iya. Jurusan favorit di SMK ini favorit bagi siswa loh ya, bukan favorit bagi guru. Favorit bagi siswa itu akuntansi, kemudian administrasi perkantoran, baru ke bawahnya itu perbankan syariah, baru pemasaran, jasa boga, kemudian tata busana terakhir. Itu pilihan siswa loh ya. Jauh. Pilihan siswa, tapi pilihan guru itu tergantung ininya, tergantung apa namanya jurusan. Misalkan ada guru yang ngajar di jasa boga, ya memang dia favoritnya di situ. Gitu. Ya iyalah. Namanya juga jurusannya sendiri. Tapi kalau saya saya kan ngajar bahasa Indonesia kebetulan. Bahasa Indonesia kan, kemana ya? Mata pelajarannya ada di semua jurusan. Iya kan. Otomatis saya merasakan jurusan dari administrasi perkantoran, akuntansi, pemasaran, BDP dan sebagainya sampai tata busana sampai jasa boga. Yang paling nyaman untuk diajar itu akuntansi. Yang paling nyaman diajar loh ya. Tapi yang paling mengasyikkan maksudnya nyaman dan mengasihkan apa bedanya? Kalau nyaman itu kita tidak perlu buang banyak tenaga untuk menyampaikan materi. Oh iya. Anaknya aja paham. Pinter, gitu paham. Pinter. Maaf jurusan jasa boga, maaf ya, maaf. Enggak apa.
Bukan nanti saya Bukan. diprotes jurusan jasa buka seluruh Kudus loh. Ada Ma'arif, ada Al-Ma'ruf dan lain sebagainya. SMK, iya PGRI 2. Nah, yang paling mengasihkan karena cenderung anak jasa buka itu anak-anak yang lebih banyak menggunakan kemampuan speaking, ngomong, kan dia sering berhadapan biasanya anak tata boga, anak jasa buga atau anak kuliner, sama itu sebutannya. Biasanya kalau sudah di depan kompor, kupingnya budek. Nggak pernah nyobain, Pak? Iya, karena saya pernah ngajar di jasa buga di sana di labnya. Iya. Itu kompornya kan suaranya kan besar. Iya, tuh, suaranya kan. kan besar. Iya, Jadi dia apa-apain? Itu Nggak kedengeran. nah, itu ke bawah sampai ke kelas gitu loh. Jadi kalau di kelas Iya memang. biasanya anak-anaknya makin cerewet, makin aktif dan seringnya guyon. Jadi tidak ada rasa Serius. bukan serius ya. Saya jarang melihat ada anak jasa buga itu bersedih. Oh iya. Bayangin, jarang loh. Kan Tapi- di depan mukanya. Di depan pertemuan iya, tapi kalau di belakang di belakang ya itu mungkin urusan pribadi ya. Iya, masing-masing urusan ya. pribadi ya. Setiap manusia kan pasti punya masalah di Iya, belakang. iya. Tapi setiap kali bertemu kan saya mengatakan bahwa mengajar yang paling asik itu di Di jasa Jasa buga. buga. Paling asik loh ya, Paling bukan asik. paling menyenangkan. Tapi kalau paling menyenangkan, akuntansi. akuntansi. Balik lagi ke akuntansi. Asik dan menyenangkan berbeda karena kalau asik itu ada challenge-nya, ada Oh iya. ada tantangan. Kalau semakin tertantangan semakin asik. Anak-anaknya apa? Memindahkan semakin- anak-anak ya. Itu yang membuat. Aduh. Tapi hebat loh. Laki-laki masuk ke jasa buga. Orang tua setuju langsung kamu masuk ke situ. Ya kan karena begini Pak, memang bukan masalah gimana. Sejak dulu mungkin memang nggak tahu kalau katanya maaf ini Pak Danang. Pak Danang sih nyebutin nama nggak Pak kan? Nanti disensor saja ya. Nanti saya sensor gitu. Katanya salah satu Guru guru. diajarkan ke satu itu bakat tidak ada yang namanya bakat. Betul memang. Kan bahwa manusia itu tidak ada yang berbakat. Oh. Bakat itu tidak diturunkan, tapi diolah. Katanya begitu. Tapi mungkin Pak Danang penyampaiannya juga lain ya. Lanjutkan? Memang sejak kecil saya misalkan diajak ibu saya masak gitu, ya udah saya mau aja. Awalnya sejak dulu kecil gitu, waktu kecil belum TK kayaknya suruh matang-matang dulu. Oh ya udah matang. Enggak segini. Berarti kamu berapa bersaudara? Dua bersaudara, laki-laki, perempuan. Laki-laki. Laki-laki semua? Ya. Laki-laki semua. Kamu barep? Ya. Nomor satu. Nomor satu. Seneng masak. Enggak ada yang salah sebenarnya. Apa maksudnya salah? Iya, cuman lucu gitu loh. Laki-laki biasanya kan teknis ya, masalah Teknis. bengkel. Terus musik, gitar, piano, Iya. drum gitu. Masak. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah, tapi unik gitu loh. Unik. Seneng saya itu kalau melihat ada sesuatu yang unik itu seneng, makanya saya ambilnya dirimu bukan orang yang bukan orang yang. Soalnya kalau saya wawancara orang lain, mohon maaf ya, dalam satu kelas Iya. itu ada siswa laki-laki Iya. dan perempuan. Nah, siswa Iya. laki-lakinya berapa? 3, termasuk saya 3. Ya, 3. Jumlah keseluruhan siswa 36. 36. Itu paling banyak ya. paling banyak. Satu. Ya. Di kelasmu berapa? Iya 36. Makanya Di paling kelasnya 36 siswa, laki-lakinya cuma 3. Kebalikan dari ini ya, kebalikan dari STM ya. STM. Kalau ini kan SEMEA dulunya. Ya. Tapi sekarang sudah jadi satu nama, jadi SMK semua. 3 dan dikelilingi wanita-wanita, perempuan-perempuan. Hobinya masak, memang di jurusan masak passionnya, punya adik laki-laki. Gak ada yang salah ya, seolah-olah normal itu semuanya berjalan. Tapi kita menemukan keunikannya. Kenapa sih harus masuk ke jurusan masak gitu? Apakah sejak SMP kamu sudah punya pikiran pengen buka restoran baru atau pengen kan jurusan masak? Menurut saya itu untuk mencari kerja susah. Tapi untuk membuka lapangan pekerjaan gampang. Gitu. Apakah kamu sejak SMP sudah memikirkan itu? Kan enggak kan? Iya, Kayaknya. Ya, memang iya. Emang iya ya, memang iya. Emang sayangnya iya memang. Background orang tua, jadi tulang punggungnya adalah seorang Ibu. Ibu kerja di? Jadi perias, Pak. Wah, jadi perias, mantap ya. Mungkin itu yang membawa genetik. Iya, genetik Iya sih bener juga. riasan ke Masak. masak.
Kalau jurusan tata busana ada satu laki-laki. Tata busana Ada satu ya. laki-laki dari 2 kelas. Dari 2 kelas. Satu angkatan. Satu angkatan satu laki-laki jurusan tata busana. Itu menurut pengakuannya, besok saya wawancara insya Allah kalau dianya mau. Tadi habis ketemu saya mau wawancara tapi Kenapa nggak mau kayaknya coba? Kenapa nggak mau? bukan nggak mau karena melihat kayaknya tugasnya banyak deh. Soalnya tadi Saya juga banyak sih Pak tugas. saya tadi mengerjakan tugas sampai wajahnya kusut jadi nggak berani musik saya. Itu besok insya Itu Allah saya memang wawancara. orangnya gitu Pak. Memang Orangnya. Memang orangnya wajahnya gitu ya. Saya nggak ada fotonya. Kalau ada fotonya saya tampilkan di sini. Sayangnya nggak ada fotonya. Kamu punya fotonya? Maaf nggak punya. Nggak ada. Itu jurusan tata busana Ambil pas mungkin. fotonya 3x4 aja Pak. Iya ya. Besok aja lah kalau pas wawancara dia tak masukkan ke sini. Itu dia karena kecemplung. Karena bukan kecemplung ya Pak? Karena Emang Pak katanya sih ya emang dari orang tuanya juga. Orang tuanya penjahit. Orang tuanya penjahit. Kakaknya penjahit. Katanya Dia kecemplung karena dicemplungkan bapaknya kalau tidak salah. Begitu ceritanya. Katanya sih ya katanya. Dicemplungkan bapaknya di situ, maunya dia itu masuk ke jurusan akuntansi maunya. Tapi karena nilai tidak mumpuni jadi masuknya ke Tata busana. tata busana dan orang tuanya support banget. Ya, support banget itu. Luar Meneruskan biasa. usaha. Meneruskan usaha orang tuanya. Iya. Niatnya orang tuanya begitu, tapi namanya jalan rezeki ya kita nggak tahu. Entah dia mau berbuat yang bagaimana nanti setelah lulus kita nggak Iya. tahu. Mau kerja di toko sepatu Adidas Adidas Wah, itu. lagi. Adidas lagi. Promosi deh. Kalau Endorse nggak iya. boleh. Kalau ada yang mau endorse Adidas boleh. Silakan. Ukuran kaki saya 43. Saya 44. Kamu 44 beneran? Beneran 44. Buset. Jadi sepatu di mana? Ini pakainya PDH aja Oh, terus. iya, beda. Karena PDH semua all size udah pakai. Oh iya deh, PDA itu bisa sampai 46. 46 ada. Sip, Iya. Adidas 44. Lanjut ke tadi mungkin genetik genetik dari orang tua menurun ke kamu sehingga waktu SMP terus punya pemikiran masuk SMK 1 jurusan jasa boga. Jasa boga. Tapi sebenarnya ya Pak, bukan cuma karena itu. Dulu ibu saya juga pernah ambil anak sini. Jadi ibu saya kan gini, setiap Ramadan kan pasti habis itu lebaran ya. Pak. Mhm. Nah, itu pasti bikin kue lebaran. Mhm. Nah, kue kayak nastar atau kastengel apa terserah sebagainya semacamnya. Nah, itu pernah ambil anak sih karena pesanannya terlalu banyak, orderannya terlalu banyak dan nggak bisa dibuat Di-tackle sendiri, ya? Iya. Nah, terus beruntungnya ibu saya punya nomornya dulu guru sini atau apa, saya lupa. Pokoknya terus diambilin anak SMK 1. Mhm. Terus di tempatmu hasil dari anak SMK 1? Iya kan sama kayak OJT gitu dulu Pak. Hmm. Nah kan dia situ ke rumah saya, ke rumah ibu saya terus ya bantuin bikin. Terus itu. ya Bunita sedang berobat ke anaknya jadi ekstra debat saya yang handle. Soalnya itu anggotanya sudah kumpul Terus udah kumpul di di depan BC itu, yang di depan BK. depan BK. Oke. Nanti saya ke sana. Sebentar ya. Biasa itu. Ya memang itu Gangguan-gangguan suka seperti itu. dukanya. Jadi dulu orang tuanya, ibunya itu ngambil anak sini itu dijadikan pegawai sementara ya kalau nggak salah. Pegawai sementara OJT, on job training di rumahnya. PKL lah gampangnya. Nah, PKL di rumahnya, kemudian puas hasil masakannya mungkin ya. Bukan Pak. Bukan. Memang dari dulu ya kalau hasil masakan kan nobody Bukan hasil knows lah masakan, hasilnya ah. kan ya gitu. Bantu-bantu soalnya kan. Iya kan Bukan bantu. masakan. Nah itu sebenarnya tuh memang terkenalnya dari dulu
kesopanan dan keramahannya kalau SMK 1. Oh, karena sopan dan ramah Dan sehingga disiplin juga. disiplin. Jadi dulu saya masih ingat betul itu. Kakak, ya sekarang kan saya manggilnya kakak ya kan, alumni ya. Kakak kelas itu jam 6 atau jam berapa gitu. Padahal rumahnya Jepara. Wih, Nggak ambil mes di sini. Jepara ke Kudus ya? Jam 6 Seharusnya, udah sampai rumah. mantep. Makanya itu ibu saya terus wah hebat banget anaknya. Ya, for your information, Jepara Kudus itu 1,5 jam. Berarti dia jam berapa? Kalau jam 6 sudah sampai sini berarti dia 4:30 dari rumahnya. Mungkin ya, Wowo. Wowo alam saya nggak tahu, pokoknya Jepara Kudus, Jepara kota ke Kudus kota itu 1,5 jam. Rumahnya Panjunan. Panjunan itu termasuk kota ya. Ya 1 jam lah ya. Mungkin jam 5:30 berangkat dari. Jam 6 sudah sampai rumah. Disiplin itu mungkin. Disiplin banget. Bagi anak-anak yang menonton, hikmah yang bisa diambil adalah disiplin, cuy. Kamu disiplin, kamu dapat kerjaan, gitu ya. Sehingga mendorong ibu kamu untuk memasukkan dirimu di SMKN 1 Kudus dan ngambil jurusan jasa buka. Lalu harapan ke depan, pengen apa setelah lulus dari sini? Kira-kira? Pastinya ya, kalau bisa, kalau memang ridho Allah sih. Yang jelas sih pengen kerja di restoran juga, Pak. Kerja di restoran, untuk mencari pengalaman ya mungkin ya. Untuk mencari pengalaman, penghasilan juga, Penghasilan juga. Terus cari modal untuk bikin usaha sendiri. Iya, memang begitu, Pak. Saya sih kepengennya mudah-mudahan kamu kalau sudah punya modal sih bikin usaha restoran sendiri. Iya, memang gitu, Pak. Terus Saya sebenarnya itu SMP kelas 8 malah udah pengen buka warung sendiri, warung kaki lima gitu. Kan saya karena sering kulineran juga, saya kan anak kuliner juga. Mungkin sejak dulu ya saya suka kuliner. harusnya passionmu itu di pemasaran loh. Kalau kamu SMP sudah punya otak untuk buka bisnis, itu berarti maksudnya kan harusnya pemasaran ya. Karena gini, menurut saya kan saya juga sering baca buku-buku itu, Pak. Oh, kalau mau memulai usaha, mau sukses itu jangan mikir dulu, yang penting terjun. Nanti di sini ada quote-nya, kalau pengen sukses jangan mikir, lakukan dulu, do it now. Karena kalau misalnya mikir-mikir terus nggak bakal kejadian. Sip. Quote-nya bagus tuh. Untuk anak-anak muda, contoh cuy. Lakukan dulu, baru mikir. Jangan mikir dulu, nanti nggak dilakukan dilakukannya. Lakukan sambil berpikir. Nah, bagus tuh quote-nya nanti. Tak taruh di bawah. Lakukan sambil berpikir. Aska 2019. Jadi setelah lulus dari sini pengen langsung kerja. Ya standar ya, berarti cita-cita kita lulus dari SMK langsung pengen dapat pekerjaan. Setelah itu bikin usaha mandiri. Setelah itu ya standar lah. Harusnya nggak perlu dipertanyakan itu. Kenapa kamu jawab tadi? Ya, karena ditanya ya. Iya. Terus sekarang mungkin harapannya Pak Yogi jawaban saya luar biasa gitu. Iya, saya pengen itu sesuatu yang spektakuler dari dirimu itu. Karena dirimu itu sebenarnya sudah spektakuler. Cuman kadang-kadang maklutik gitu. Yang keluar itu kayak enggak sesuai ekspektasi. Tapi memang begitu. Memang gitu. Itu kejujuran itu yang harus dihargai itu. Jujur, sip, mantap. Terus sekarang berarti sedang punya kesibukan apa di luar sekolah? Di luar sekolah? Ya sama aja sih. Saya karena badan saya segini, saya masih olahraga terus sih. Sejak dulu, sejak SMP kelas 1, saya itu sebenarnya nggak menekuni, terjun di olahraga pingpong. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Seminggu berapa kali? Dulunya sih ikut klub, Pak. Terus sekarang? Sekarang nggak keluar, gara-gara itu memang gara-gara saya ya memang begitu, nggak bisa mengikuti bukan karena ada hal lain ya. Bukan, kita nggak membahas tentang itu ya, nanti kemana-mana soalnya menyangkut perusahaan gede. Nanti sensor aja. Nanti disensor saja, yang berbahaya nanti disensor atau dipotong-potong. Kalau yang tidak berbahaya akan saya tampilkan, tenang saja. Alami saja. Nah terus oh iya, kan jalan kaki, naik sepeda ya? Naik sepeda dari rumah ke sekolah. Nggak ada kendaraan? Ada sih, Pak. Motor ada. Cuman kan
dipakai ibu juga sih. Di motor dipakai ibu sehingga naik Sepeda. terus adikmu Adik saya diantarin masih. dianterin Dan SMP lagi- kan sekarang SD masih pak. SD Iya, terpautnya 6 tahun. Coba itu dia kelas berapa sekarang? kalau 6 tahun berarti dia kelas 5 SD ya berarti 4 pak. keempat 4. kan kamu SMP 3 tahun Iya. terus sekarang kan SMK kelas 1 tapi belum ada 1 tahun ya terus SD oh iya ya betul Bener. Iya. 4 kelas 4 SD berarti seanak saya dong Eh, anak saya kelas 3 SD tapi lahir bulan Agustus jadi ya jadi nyakang ya kan. mau dimasukkan ke usia 7,5 tahun ketuaan mau dimasukkan ke 6,5 tahun kemudaan Muda. nyakang terus tadi sudah masalah cita-cita udah terus sejarahnya dia masuk ke sini juga sudah karena memang passionnya di sini disupport ibunya kemudian latar belakang keluarganya Iya. ayahnya ibunya adiknya Adik. juga terus harapannya juga sudah cita-cita dan harapan sama ya Iya. terus apa lagi ya yang perlu saya Terus. pertanyakan sebelum kita akhiri video kita kali ini Apa? atau ada pesan-kesan terakhir sebelum kita tutup Apa video ini bagi generasi muda Putra Putri bagi generasi Indonesia? muda, oke. Kalau bagi generasi muda, jangan lupa. Jadi ini channelnya Pak Yogi Kurniawan pastinya. Mantap. Di setiap videonya itu kan menampilkan sesuatu yang real tanpa ya dipotong lah yang memang penting pasti dipotong-potong. dipotong. Untuk durasi sih benar Durasi. dipotong Memori dia nggak kita dikit kalau kamu ada Instagram nggak akun Saya Instagram nggak punya, Nggak? Hah? nggak punya, Zaman sekarang nggak punya Instagram. Pasti heran kan? Wow. Facebook ada ya Itu cuman WA. wow Wow. langka Lagi. manusia langka beneran itu Ya Allah. zaman sekarang nggak ada Instagram nggak ada WA. Facebook Nggak ada Facebook ya? Nggak. tapi YouTube kan standar ini standar bawaan dari HP kamu nonton YouTube pakai HP smartphone juga Iya. atau pakai komputer Kadang di PC, kadang. di PC tapi di PC mu nggak ada Instagram dan Ya nggak ada lah, belum tahu belum saya tahu. tidak atau karena kapasitas handphonenya yang tidak memenuhi Ya itu jangan dijelaskan juga Pak. tapi ada akunnya Nggak punya. Dari dulu nggak punya akun Instagram nggak punya akun Facebook cuy Twitter kan ringan nggak punya. nggak punya juga Saya dari dulu memang pengen buat, cuman katanya ya memang buang-buang keluarga uang saya sebenarnya. juga Hmm. unik sih sebenarnya Pak, memang nggak bolehin karena alasan karena alasan takut katanya- pergaulan bebas Iya gitu atau juga link ya. porno video Terus porno itu juga ya, terus banyak juga alasannya gitu, ada itu juga. Terus ya katanya sih nggak penting juga katanya. juga Katanya sih gitu. bagi para perempuan kalian nggak akan bisa menemukan laki-laki yang tidak punya Instagram dan Facebook seperti dia nggak ada langka cuy Pasti ada lah. Heeh. Terus yang sering ketemu saya perempuan tidak punya Instagram tidak punya Facebook ada Waduh, Tapi- waduh. iya tapi laki-laki nggak ada baru Kenapa satu gitu, Pak? ini Ya Allah. karena hiburannya laki-laki adalah melihat foto-foto perempuan cantik-cantik cuy Kenapa nggak lihat di YouTube? mau saya puji malah kenapa tidak dia matanya terjaga dari perempuan-perempuan cantik jadi insya Allah setia Amin. namanya Aska sekolah SMKN 1 Kudus jurusan Jasa Boga 2 tiga maaf Jasa Boga 3 Jasa Boga 3 kalau kalian berminat komen nanti saya sampaikan salam kalian pada Aska Muhammad namanya Bener, Aska Muhammad Irham. Aska Muhammad Irham Ya. sebenarnya saya lebih suka manggil Irham tapi karena Nggak apa-apa dipakai Irham, nggak apa-apa, boleh. karena sudah terbiasa Aska jadi agak canggung. Oke, terima kasih. Semoga kalian Sebentar. Oh, ya. Jangan Boleh, lupa boleh. like dan subscribe-nya. Karena ya, seperti lanjutin tadi. Ya. Kan channel ini, bantulah bangun channel ini. Mantap. Supaya Promotor menjadi- harusnya saya kalau punya pekerjaan yang lebih mungkin saya direktur PT Jarum mungkin ya. Ambil. Ketika Ambil saya. iya,
dia akan jadi ajudan pribadi. Pribadi. Beneran cuy. Ya karena Nggak memang lupa. kan Oh iya. semuanya. Video ini terarsip supaya anak cucu kita besok kalau kamu sudah menikah, sudah punya anak, sudah Ya. punya cucu, Ya. bisa buka lagi video ini dan anak cucumu itu pasti akan tertawa-tertawa melihat kelakuan kakek mudanya. Kakek waktu masih muda itu kayak gini. Nah, itu juga berlaku bagi saya. Iya. Saya anak cucu saya nanti juga akan melihat video, oh ternyata bapak punya murid yang seperti ini. Mantap cuy. Tahun 2019 gak punya Instagram, keren. Waduh. Ada yang mau disampaikan lagi selain ini sebelum kita tutup? Pokoknya itu tadi ya. Jangan lupa guys untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya, bantu bangun channel ini. Amin. Namanya Pak Yogi Kurniawan. Oke. Bila kita kembali dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.